Bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Kembang, di channel belajar bonsai bersama. Di hadapan saya sudah ada bahan bonsai bougainvillea ya. Seperti pada video di samping ini bekas pres-presan seleksi cabang 1 minggu yang lalu. Kita lihat ya video di samping. Ini cabang-cabang di atas ya, kita manfaatkan ya, daripada terbuang begitu saja, kita bisa untuk bahan bonsai lagi. Ini 1 minggu yang lalu saya taruh di kamar mandi, saya berdirikan nyampe keluar tumbuh titik tunas tinggi ya, sekitar 20 itu tanpa saya stek ya, tapi masih posisi panjang. Untuk teknik stek akan saya berbagi untuk teman-teman cara stek paling aman untuk bougainvillea Singapura. Oke, kita langsung saja ya untuk caranya seperti apa. Mudah-mudahan nanti tips saya ini bermanfaat untuk teman-teman, dan saya juga pernah praktek dan berhasil. Nanti saya perlihatkan untuk teman-teman untuk bahan yang teknik seperti yang saya mau sampaikan ke teman-teman juga berhasil dengan teknik ini. Oke, langsung saja seperti apa nanti tekniknya. Oke, sudah ada di hadapan saya. Ini batang bougainvillea saya potong-potong sekitar 20 cm. Yang saya praktekkan sama seperti cara ini nanti yang saya sampaikan ke teman-teman, sama ya. Sudah berhasil, malah batangnya sekian, lebih kecil. Nah, tekniknya setelah saya potong, tentunya bekas gergaji kita kotor ya, bekas potongan minimal kita bersihkan seperti ini. Oke, saya memakai sederhana ini, saya memakai karter ya. Saya bersihkan atas bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan tahap kedua. Seperti apa untuk teknik tahap kedua? Oke, sudah ada di hadapan saya ini air biasa. Kita masukkan seluruh potongan tadi ke dalam bak. Kita lakukan penyikatan seperti ini ya, putih seperti ini kita bersihkan karena ini jamur ya. Pelan-pelan ya untuk penyikatan, jangan nyampe luka seperti ini, karena kulit bougainvillea sangat tipis. Terkecuali program akar, posisi ditanam di ground, luka seperti ini tidak apa-apa, karena sudah ada modal akar yang cari asupan nutrisi dari bawah naik ke atas. Kalau ini stek, jangan nyampe luka seperti ini. Kita bersihkan pelan-pelan keseluruhan. Oke, ini akan saya bersihkan dulu. Nanti seperti apa tahap ketiga untuk teknik sebelum kita lakukan penyetekan langsung di media tanam. Oke, untuk langkah selanjutnya ini sudah saya bersihkan ya keseluruhan, sudah saya bilas tadi, saya cuci lagi. Kita taruh di plastik seperti ini ya, jangan nyampe terbalik ya atas bawahnya, saya sarankan. Oke, setelah seperti ini yang kita harus lakukan, taruh bahan stek ini di tempat sejuk, teduh. Tentunya lebih baik, alangkah bagusnya lagi kita taruh di kamar mandi ya. Kita gantung ya. Untuk bahannya sudah saya gantung di posisi di kamar mandi. Nah, tentunya kalau kamar mandi keseharian buat aktivitas ya, dan sejuk. Kita siram pakai air ya, yang banyak enggak apa-apa. Oke, kita lihat di bawahnya, tentunya air yang menggenang di mana kita lubangi biar bisa keluar airnya, tetap posisi yang tergenang air kita lubangi seluruhnya, keseluruhan. Jangan nyampe ada air yang menggenang di dalam plastik, karena akan mengakibatkan ini nanti terlalu over dan menimbulkan jamur lalu kebusukan. Saya rasa ini
sudah cukup. Ini yang paling rendah saya lubangi. Kapan waktunya kita untuk penyetekan? Kita sesekali melakukan pengontrolan ya. Nanti seandainya bekas potongan yang kita bersihkan tadi sudah sedikit kambium jalan, kira-kira 20-15% kambium sudah jalan, kita siap tanam. Seperti apa teknik tanamnya? Nanti bisa teman-teman disimak di video saya selanjutnya. Dan ini dia untuk bahan yang saya lakukan, prosesnya seperti ini juga, seperti video di samping. Ini saya lakukan teknik stek, metodenya seperti ini. Jadi nunggu kambium bekas potongan di bawah ini jalan sedikit menutup, kita siap stek dengan media tanam yang poros, yang lebih bagus lagi pakai pasir malang yang halus. Kalau pakai pasir ladu kali, usahakan pasir ladu kalinya kita siram pakai air, kita bersihkan pakai air dulu biar debu yang kecil-kecil hilang. Jadi tinggal pasir kali yang masih kecil-kecil yang poros, jadi biar debunya hilang, karena kalau debu tentunya akan sangat rentan sekali ke paling bawah, bekas potongan akan terhisap naik ke atas oleh batang yang ada di bawah. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus ini kapan waktunya untuk kita lakukan tanam langsung stek. Untuk waktu saya tidak bisa menentukan, kita sesering mungkin minimal 1 minggu sekali kita lakukan pengontrolan. Kalau sudah siap, kambium sudah jalan, kita siap lakukan untuk penanaman langsung stek di media tanam. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan teknik stek bahan bonsai bougainville ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap terus sama-sama belajar, terus berkarya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.